Belum. Dan saya akan melanjutkan. Saya Nina Agustin akan melanjutkan percobaan ketiga, yaitu percobaan protein. Yang pertama ada bulu ayam, kangkung, seledri, roti, putih telur, tempe, dan daging ayam. Yang pertama itu ya, kita akan lakukan uji pembakaran dulu. Kita nyalakan lilinnya seperti ini. Lalu kita bakar. Yang pertama itu bulu ayam. Nah, seperti ini. Sudah cukup. Baunya bau sangit ya, seperti itu. Lalu lanjut kedua, yaitu seledri. Mungkin bisa dijepit dulu ya. Seledri coba kita bakar dulu. Coba lagi. Ya, di sini kelihatan ya asapnya ya. Coba kita cium baunya. Baunya hampir sama sih, kayak bau ini. Yang selanjutnya kangkung. Coba kita bakar kangkung. Tuh ada asapnya ya, kelihatan. Nggak terlalu kelihatan. Baunya ini beda. Kalau kangkung itu beda. Baunya beda. Selanjutnya ada roti. Ini terlihat ada asapnya. Ini juga baunya beda ya, sama bulu ayam. Putih telur selanjutnya. Nah, ini sudah berasap. Nah, ini baunya sama kayak tadi bulu ayam. Selanjutnya ada tempe. Nah, ini. Coba kita bakar. Ini ada asapnya, kelihatan. Baunya sama, hampir sama kayak bulu ayam. Yang terakhir itu si daging ayam. Coba kita bakar. Nah, ini udah kelihatan asapnya ya. Nah, coba cium. Ini baunya sama kayak tadi bulu ayam. Sudah. Kita matikan dulu lilinnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah setelah kita melakukan uji protein pada bahan makanan daging ayam, tempe, putih telur, kangkung, roti, seledri, dan bulu ayam yang baunya hampir sama bulu ayam, itu ada seledri, ini putih telur, tempe, dan daging ayam. Sedangkan untuk si roti sama kangkung itu baunya beda dengan bau si bulu ayam. Jadi kesimpulannya bahwasannya ke 1, 2, 3 bahan-bahan ini yang tadi saya sebutkan, putih telur, tempe, daging ayam, seledri itu mengandung protein. Sedangkan si kangkung dan roti itu tidak mengandung protein karena baunya tidak sama. Nah, di sini ada pertanyaan. Perhatikan putih telur rebus, roti, tempe waktu dibakar, identifikasi bau yang ditimbulkannya. Jelaskan kira-kira bau apa dari masing-masing bahan makanan yang dibakar tersebut. 1. Yang pertama, semua bahan makanan yang diuji menunjukkan identifikasi bau yang ditimbulkan, yaitu putih telur setelah dibakar ya, baunya sama seperti si bulu ayam yang dibakar. Nah, roti dan kangkung baunya tidak sama, jelas beda karena tidak mengandung protein. Nah, tempe yang dibakar juga baunya seperti bulu ayam, daging juga seperti itu. Ini adalah uji protein dengan pembakaran. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya tentang uji protein lewat tetesan bahan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Ririn Dulu Santi akan menjelaskan tentang uji protein menggunakan cairan air kapur dan juga tembaga sulfat. Seperti itu ya. Di sini air kapur dan di sini tembaga sulfat. Nah, di sini udah ada bahan-bahannya, yaitu ada gula pasir, terus di sini ada daging ayam, roti, tempe, tepung terigu, terus di sini putih telur. Nah,
di sini saya akan meneteskan yang pertama yaitu 2 tetes air kapur ke masing-masing bahan tersebut ya. Nah, sudah kelihatan ya ini ya cairannya. Saya akan meneteskan masing-masing 2 tetesan seperti itu. Tadi sudah ditetesin ke gula pasir dan roti. Kemudian saya akan meneteskan ke daging ayam 2 tetes. Kemudian 2 tetes ke tempe. Terus 2 tetes ke tepung terigu. 2 tetes ke putih telur. Selanjutnya saya akan meneteskan tembaga sulfat ke masing-masing bahan tersebut ya. Dua tetes ke gula pasir, 2 tetes ke roti, 2 tetes ke daging ayam, 2 tetes ke tempe, 2 tetes ke telur, 2 tetes ke tepung terigu. Nah, kemudian di sini kita lihat ada perubahan warna ya. Di antara keenam bahan ini ada gula pasir, roti, daging ayam, tempe, telur, putih telur ya. Terus tepung terigu. Nah, di sini yang berubah warna yaitu daging ayam. Daging ayam di sini berubah warna ya. Dari putih ke biruan, kemudian roti juga dari putih ke biru, terus tempe dari putih ke biru, terus putih telur dari putih ke biru seperti itu. Di sini tepung terigu warnanya masih sama ya, masih putih ya, walaupun di sini udah ditetesin, tapi karena tadi tembaga sulfatnya warna biru jadi rada ada kebiru-biruan seperti itu. Tapi yang lainnya masih putih seperti itu. Nah, jadi di sini yang mengandung protein yaitu daging ayam, tempe karena berubah warna ya. Terus putih telur. Kemudian roti, kalau roti kan karena ini putih ya, menyerap ya, sifatnya menyerap, jadi dia lebih ke menyerap warnanya, warna dari tembaga sulfat itu sendiri. Jadi untuk yang protein itu lebih yang benar-benar berubah warna yaitu yang alami ya, bukan karena apa, ini daging ayam, tempe, dan putih telur seperti itu. Jadi di antara 3 ini itu mengandung protein, tetapi untuk gula, roti, dan juga tepung terigu tidak mengandung protein seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya yaitu apakah semua bahan makanan yang diuji menunjukkan warna yang sama? Kita bisa lihat di sini tidak menunjukkan warna yang sama, tidak semua menunjukkan warna yang sama seperti itu. Ya, bisa dilihat ya. Kemudian yang nomor 3, pada saat diberi air kapur dan larutan tembaga sulfat terhadap putih telur rebus, tempe, dan daging ayam, manakah yang menunjukkan warna ungu? Apakah keunggulannya sama? Manakah yang ungunya lebih muda dan yang paling tua? Mengapa demikian? Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini yang warnanya ungunya lebih tua di sini bisa kita lihat yaitu daging ayam ya. Daging ayam dan juga tempe. Jadi di sini mengandung protein tinggi ya, daging ayam dan juga tempe. Tempe itu lebih ke ini ya, telur ya. Maaf, telur yang lebih keunguan. Karena ini lebih pucat ternyata. Jadi yang mengandung protein tinggi yaitu daging ayam dan juga putih telur seperti itu. Nah, yang keempat, berdasarkan uji yang telah dilakukan, manakah bahan makanan yang
sumber protein. Nah, di sini bahan makanan yang sumber protein yaitu daging ayam dan juga putih telur, karena di sini lebih warnanya lebih tua ya, lebih biru keunguan seperti itu. Jadi di sini mengandung protein tinggi yaitu daging ayam dan juga putih telur seperti itu. Nah, demikian presentasi saya mengenai protein menggunakan air kapur dan tembaga sulfat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.